jua-jua, nah di Bapak Tuna Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa. Oke pemirsa, nah di video sebelum ini tuh saya ada menyinggung suatu perkara di mana anak saya, Mahalajmi itu kena bully di sekolah pemirsa ya. Kalau dulu masa di Malaysia juga si Mageswarin yang kerap kena bully, saya juga ada cerita kepada kalian pemirsa. Tapi di bulinya itu di kampung gitu, ada satu budak yang lebih besar. Memang ada satu budak nih pemirsa, dia mau jadi apa saya bilang controller. Dia mau kontrol budak-budak yang lain karena dia tuh besar gitu. Dan dia tuh nggak mau berkawan dengan budak sebaya ataupun lebih tua dari dia. Dia akan cari kawan yang lebih kecil dari dia dan dia mau mengontrol budak-budak itu. Nah, jadi waktu itu tuh si Emboy yang kena kasus bully. Kalau kalian tengok di Instagram saya pernah ada post satu foto di mana tuh Emboy tuh macam ditumbuk, diangkat batu gitu, dihantam di perutnya gini pemirsa ya. Anak saya itu nangis karena dia tuh sangat-sangat kesakitan gitu. Terus saya udah larang mereka berteman gitu. Jadi kebanyakannya memang budak-budak yang lain juga dengan kasus yang sama dengan budak yang sama gitu pemirsa. Jadi nah sekarang di sini tuh Ami kena kasus bully lagi di sekolah pemirsa. Tapi bulinya itu nggak terlampau parah. Cuman bagi saya sendiri sih pemirsa, kasus bully itu sekecil apapun kita harus ambil tindakan yang tepat, cepat dan tegas gitu. Apalagi kalau untuk anak-anak kecil, betul tak? Jadi anak saya nih si Ami nih dia tuh hatinya lembut banget. Jadi kalau misalnya dia itu dapat kasus bully, dia itu sampai di rumah tuh akan menangis dan mengadu. Ya syukur sekali lah kita sebagai orang tua tuh anak kita tuh masih mempercayakan tempat pengaduan itu kepada kita ya kan. Kalau dia sempat merasa yang kita ini nggak selalu melakukan apa-apa, jadi apa-apa masalah tuh dia nggak mengadu lagi sama kita, dia nggak minta lagi solusi dari kita, itu artinya dia sudah nggak peduli lagi dengan kita. Betul. Jadi kalau anak saya mengadu sama saya tuh mesti saya akan ambil tindakan. Oke lah, sambil saya bekerja saya akan bersihkan kulkas saya. Kebetulan besok hari Kamis, jadi saya mungkin akan pergi membeli beberapa barang. Jadi saya mau bersihkan kulkas saya lah. Cup, oke. Ini saya lihat bagian-bagiannya pemirsa. Ini tuh popcorn hari itu saya beli udah cukup lama. Di Indomaret saya buang. Ini ada biskuit macam nih. Kalau kita simpan dari peti ais kan, dia keras. Ini ada daun sup dan fry. Ini pun simpan nggak terlampau elok kita simpan. Karena di sini tuh saya beli lauk tuh hampir setiap hari ya. Ada es kolak saya. Cuman peti ais jenis seperti ini pemirsa, kita simpan walaupun nggak kita tutup, simpan aja di sini sayur-sayuran, dia tuh nggak membusuk sih. Nggak harus juga kita simpan di bawah. What is that? Bunyi. Ini saya mau ambil tutupnya. Jadi pemirsa, kasus bully yang diterima Ami di sekolah itu adalah pemirsa. Jadi kan Ami ini masuk sekolah itu terlambat ya. Jadi dia tuh nggak dapat baju olahraga. Kemarin itu pas pendaftaran Ami itu gurunya minta baju olahraga. Duit baju olahraga 100.000 sekitar 30 ringgitan. Jadi katanya nanti mau beli baju olahraga si Lasmi bu. Katanya gitu, bayar baju olahraga. On the spot saya bayar masa dia minta tuh. Masa saya daftar Ami memang saya bawa duit. Lepas itu dia kata mau bayar baju olahraga terus saya bayar gitu pemirsa. Nah rupanya seminggu setelah itu saya datang ke sekolah, saya berbicara dengan guru Lasmi, bu, kira-kira kapan ini baju olahraga Lasmi akan dapat? Saya bilang pemirsa, 2 hari lepas saya tanya tuh dia WhatsApp saya. Baju Lasmi tuh nggak bisa bu, nggak bisa diproses karena hanya untuk satu orang. Jadi katanya entah pihak apa, pokoknya ada pihak gitu yang menyediakan baju olahraga ini. Jadi nggak bisa katanya pemirsa, satu orang aja tuh jadinya nggak bisa. Ya udah, baju olahraga Ami nggak ada. Terus katanya ibu belikan aja baju seluar panjang ya dengan baju putih, nggak apa-apa boleh katanya, nggak masalah katanya. Jadi kemarin kalau kalian nampak saya dengan suami saya itu pergi ke pasar hari Sabtu. Hari itu kami beli baju putih itu, keliling-keliling juga kami cari baju putih itu pemirsa. Las-las kan jatuh pilihan kita kepada baju second, yang penting putih polos hari itu pemirsa. Jadi saya pakai kalah kepada anak saya. Nah hari pertama dia pakai baju tuh, kawan-kawan dia tuh udah bilang kalau bajunya itu jelek, lain sendiri. Terus Ami nggak mau lagi pakai baju itu. Last minute saya pakaikan dia baju Emboy yang saya pakai hari itu seluar panjang dengan baju tangan panjang. Itu memang baju untuk olahraga gitu, baju olahraga gitu.
Jadi saya pakaikan kepada Ami. Nah awal mulanya itu kalau olahraga tuh kawan-kawannya hanya mengejek sebatas, ih bajunya cuman lain, ih bajunya lain sendiri gitu pemirsa. Jadi Ami pun ya udah biarkan aja gitu. Memang ada dia bagi tahu, ma baju Ami lain sendiri ma. Kenapa Ami tak ada baju uniform macam kawan-kawan? Lepas itu saya jelaskan, saya bilang Ami kan masuknya terlambat nakku. Jadi Ami nggak dapat baju kayak kawan-kawan. Saya bilang, kawan-kawan ejek Ami mah, dia kata Ami lain sendiri. Saya cakap tak apa, nanti kamu kelas 2 udah ada baju macam kawan-kawan, saya cakap. Nah rupanya bulian dari hanya sekadar mulut berlarilah ke tindakan gitu, berlarilah kepada kekerasan. Jadi kekerasannya itu gimana? Bukan satu kelas Ami tahu, senior, dia kelas 3 SD kata Ami. Terus saya bilang, kayak mana anakku? Pak, jadi pas olahraga ini dia sepak punggung anak saya, pantatnya ya, dia sepak, dia bilang, kalau Malaysia, mana bajumu? Kau lain sendiri, mana bajumu? Nggak malu kau? Disepaknya punggung anak saya. Jadi Ami sudah menangis. Masa tuh cikgu dia nggak datang ya. Terus sampai di rumah tuh Ami nangis. Saya bilang, kenapa anakku? Kawan-kawan bully Ami mah sebab baju Ami lain, dia sepak pantat Ami. Kita sebagai ibu kan terasa kan. Saya terus WhatsApp juga cikgunya, masa itu saya terus WhatsApp dia. Rupanya cikgunya nggak datang. Terus kata cikgu Ami, iya bu, nanti saya tanyakan siapa yang bully gitu. Bukan apa pemirsa ya. Kenapa saya masih menanyakan kepada cikgu? Biar kita tuh macam kita jangan ketepikan dulu cikgu. Kita jangan ketepikan dulu guru. Nggak boleh ambil tindakan sendiri. Lepas itu setiap kali anak saya sekolah, saya tanya, tadi cikgunya datang. Nah, kok nggak datang, asing nggak datang. Jadi satu kesempatan tuh saya antar Ami ke sekolah. Lepas itu saya tanya, kalau kalian nampak video saya pernah bilang ini kakak Ami yang selalu jaga Ami di sekolah, saya bilang. Jadi saya tanya dia, siapa yang sepak pantat Ami? Sebab dia senior, dia sana kelas 6 SD udah. Oh yang itu. Dia mau panggil saya mak tua, karena suami saya kalau ikutkan dengan keluarga angkatnya dia anak yang paling tua. Lepas itu saya jumpailah budak yang sepak anak saya itu. Saya bilang, kenapa sepak Ami? Saya bilang, Ami yang mana? Katanya, ini anakku kenapa disepak? Saya bilang kan, terus katanya, enggak ada aku sepak. Lepas kata kakaknya itu, ada sepaknya, tanyanya baju olahraga, terus tuh sepaknya Ami 2 kali. Terus saya bilang sama dia, saya bilang, jangan kau sepak lagi anak saya bilang. Kau sekali lagi saya dengar anak saya ngadu, tapi saya buat bahasa Karo pemirsa, saya buat agak-agak kasar lah. Saya bilang, kalau saya dengar sekali lagi anak saya ngadu, kau sepak dia atau siapa-siapa kawanmu, bagi tahu kawan-kawan yang lain. Saya bilang, saya sekarang juga terus saya telepon polisi. Saya bilang gitu, anak kecil kan kalau dibilang polisi itu takut. Terus saya sekarang telepon polisi, borgolnya tanganmu, bawanya kau, nggak jadi kau sekolah, mamamu nanti pun nggak bisa tolong. Saya bilang kayak gitu. Karena anakku nggak ada kacau kau, nggak ada kau diganggu-ganggunya, jangan ganggu anakku. Saya bilang gitu. Jangan lama buka ini. Terkejutlah sayang. Jadi kayak gitu saya bilang waktu Ami kena bully itu. Dia katanya, iya salah saya, salah saya. Dia pun minta maaf. Lepas itu, bukan kawan Ami yang bully Ami itu sebab dia nggak ada baju. Lepas itu sekarang saya tanya Ami, ada orang bully aku? Tak ada mak, tak ada. Sekarang Ami sudah main-main sama kawan-kawan dia juga. What is that sayang? Ada apa simpan lama? Oh, ambil kawannya tadi toh. Mau masak kami? Iyalah, goreng esok pagi. Ya. Goreng garing. Kenapa mau sama siapa kan pagi? Mau sama Ajar aja pancing aku tanya. Kenapa? Malas apa? Kita dapat pagi. Nggak harus kita tegur juga anak-anak, harus kita main fisik kan. Jadi saya bilang gitu aja. Sekarang saya tanya Ami, semalam itu datang kakaknya hantar Ami pulang. Saya tanya, ada lagi di sepak-sepaknya Ami dek? Nggak ada mak tua, nggak ada lagi katanya gitu. Dia jaga. Kalau apa-apa nanti mak tua, terus ku bagi tahu kalau kamu ke sekolah katanya. Makanya hari-hari saya mau antar Ami. Saya tengok juga siapa-siapa yang bully Ami nanti apa. Ya kita harus tunjukkan lah, kita ini orang tua, kita selalu ada mau melindungi anak kita, betul tak? Urusan anak kecil, tapi kes bully nih, urusan anak kecil pun kita kena ikut campur juga. Iya. Makanya sekarang Ami udah ada kawan, gak ada lagi yang ini pemirsa bully-bully. Bukannya apa ya kan? Saya kalau anak saya nangis mengadu kena ini kena itu kan, saya langsung sedih.
Saya ngamuk karena buat salah, tapi orang ngamuk saya ngamuk. Saya sound anak saya marah. Tapi kalau orang lain sound anak saya kan, saya sakit hati. Siapa yang macam saya ini? Nah, jadi itulah dia pemirsa case bulinya. Sampai cikgu pun sampai sekarang belum datang. Cuma saya sudah message dan dia akan tengok-tengok lah. Macam selalu duit Ami juga dicuri. Makanya sekarang kalau apa-apa saya bilang sama cikgunya, sama si guru Ami. Saya kan terus WhatsApp dengan cikgu. Saya bilang, Bu, kalau ibu nggak datang, tolong bagi tahu saya. Jadi saya tahu mau bagi duit tabungan Ami atau tidak. Karena hilang. Kalau ibunya nggak datang, hilang. Karena si Ami itu duit tabungan dia letak dalam buku. Nah, dia pergi istirahat keluar, bukunya di kelas. Hilang uangnya itu, pemirsa. Ami punya cikgu pun kurang sehat. Itulah. Lagipun cikgu Ami itu dari Medan. Dari Medan ke sini mengajar gitu. Jadi kalau misalnya hujan dia nggak datang. Jauh kali dia, pemirsa. Sekarang pun cikgu Ami saya tengok dia sudah ambil berat karena saya selalu minta tolong. Cikgu ada orang nanti ingat pula. Ada cikgu lain yang gantikan, tapi di sini di sini ada namanya wali kelas. Nah, itu adalah guru tetapnya. Begitu pemirsa. Macam jauh duit tabung semua dia. Gitu. Jadi itulah dia kasus bully kepada kakak Ami yang dia ceritakan hari itu time kami makan sarapan itu dia nangis. Saya terus memang saya on the spot memang udah selesaikan. Tengoklah mungkin hanya dalam kelas 1 ini, nanti udah kelas 2 dia pun udah terbiasa, udah paham bahasa semua. Saya rasa benda-benda macam ini udah tak ada lagi dah. Ya kan? Kalau kalian mendapatkan case seperti saya, apakah tindakan saya ini terlalu berlebihan? Atau mungkin ada cara lain? Tulis komen di bawah, oke? Nah, untuk petang ini saya rasa sampai di sini saja dulu. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan, jaga makan, dan jaga senyum. Bye!